Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Frandika. Saya di sini ingin sedikit memberi motivasi kepada para viewers semua. Salam sejahtera semua, semoga sehat selalu. Pertama kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Ia telah memberi nikmat kepada kita dengan kesehatan sampai kita bisa berkumpul di TRT ini. Dan tidak lupa pula kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Nabi kita, baginda kita, pemimpin kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana ia telah mengajari kita dari alam kebodohan sampai ke alam penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan sampai detik ini. Dan saya di sini sedikit memberi motivasi kepada kawan-kawan, abang-abang, adik-adik, emak-emak, bapak-bapak tentang pemuda-pemudi yang berkualitas. Majunya suatu negara bukan cuma tentang orang-orang yang berdiri di singgasananya atau jabatannya, tapi kemajuan suatu negara tergantung dengan pemuda-pemudinya yang berkualitas. Negara apa yang tidak pemuda-pemudinya tidak berpengaruh? Tidak ada. Semua negara pemuda-pemudinya sangat berpengaruh di negaranya. Untuk kemajuan negara Indonesia ini kita harus membuat bibit-bibit unggul, membuat bibit-bibit berkualitas untuk pemuda-pemudi kita, agar negara kita ini bisa maju dan tetap berkembang dan masyarakatnya, sumber daya manusianya tetap berkualitas. Banyak cara yang dilakukan oleh beberapa negara-negara untuk membuat pemuda-pemudinya itu berkualitas. Tapi kembali lagi kepada dirinya, apakah dia ingin memajukan dirinya, atau dia tidak ingin menambah pengetahuannya untuk membuat dirinya lebih berkualitas lagi. Ada bermacam cara. Misalnya kita ambil contoh dari mahasiswa-mahasiswi yang ada di Wisuska ini. Kita sebagai mahasiswa gimana caranya untuk bersungguh dalam belajar dulu, dalam berkuliah. Tidak usah kita pikirin dulu tentang mencari ilmu lainnya, tentang berkuliah dulu. Ketika kita sudah berkuliah, duduk di bangku kuliah, bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dari dosen itu. Coba korek bermacam-macam ilmu dari dosen, baik itu ilmu tentang perkuliahan atau ilmu pengalaman dari dosen-dosen itu. Karena orang yang sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang dia cari. Seperti ada mafuzot, manjadda wajada. Orang yang bersungguh maka dapatlah ia. Dari sana kita dapat mengambil sedikit pelajaran bahwa setiap orang yang bersungguh, walaupun dia bodoh lah kata kasarnya, tapi kalau dia bersungguh pasti akan dapat apa yang dia inginkan. Ada banyak kisah tentang batu yang sangat keras yang tidak bisa yang susah untuk dihancurkan, tapi titikan air yang secara terus menerus bisa membentuk batu itu. Air yang cuma lunak, cuma cairan, tidak menyakiti, tapi bisa membentuk sebuah batu. Karena apa? Karena dia terus menerus dititikkan oleh batu. Jadi otak yang keras, otak yang baku itu, walaupun dia susah, tapi karena diri dia ingin dan bersungguh, pasti dia juga bisa untuk menyaingi orang-orang yang IQ lebih pintar daripada dia. Itu yang penting dari yang saya katakan, bahwa membentuk pemuda-pemudi yang sukses, dia yang bersungguh-sungguh, dia yang mau untuk memajukan dirinya sendiri sebelum dia memajukan negara ini. Karena dari setiap pemuda-pemudi yang berkualitas yang tercipta dari negara ini akan menjadi generasi-generasi selanjutnya untuk memajukan negara ini. Misalnya banyaknya orang-orang korupsi atau koruptor yang ada di pejabat-pejabat di negara ini, seperti DPR yang banyak korupsi atau menteri-menterinya dan lain-lain. Itu karena apa? Karena dia tidak berkualitas. Dia cuma pintar di otak, iman gak ada kalau yang di Islam atau yang agama lain. Yang penting iman itu gak ada. Dia gak takut dengan Tuhan. Karena Indonesia ini gak ada yang ditakutkan. Seperti ada salah satu pakar budaya mengatakan bahwa orang Singapura kenapa maju di Asia? Karena mayoritas karena dia tinggal di mayoritas orang Melayu. Dia mayoritas orang Chinese atau orang Cina, tapi dia tinggal di daerah Melayu. Maka itu dia sangat gigih untuk memajukan negaranya, karena dia takut karena tinggal di daerah Melayu. Dan negara-negara lain banyak
memajukan karena dia ada ditakutinya. Tapi di Indonesia, jangankan takut dengan negara lain, Tuhan sendiri nggak takut. Bagaimana negara kita akan maju kalau Tuhan saja tidak ditakuti? Pemuda-pemuda yang sukses ini lebih baik dibentuk dulu akhlak dan imannya daripada dibentuk dulu otaknya. Otak yang baku bisa dibentuk daripada akhlak yang jelek akan susah membentuknya. Mungkin sekian sedikit motivasi saya kepada kawan-kawan semua. Kurang ada salah saya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.